Shalom saudara-saudara, ini adalah bahan khotbah untuk PHD Remaja tanggal 14 Oktober sampai 20 Oktober 2024, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Nats khotbah diambil dari Galatia 28. Isi nats bisa kita baca di kotak deskripsi, berikut penjelasan nats. Orang Yahudi memiliki sebuah kebiasaan unik. Biasanya di pagi hari mereka akan berdoa dan mengucap syukur atas dua hal. Yang pertama, untuk napas kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan, dan yang kedua, mereka mengucap syukur karena mereka terlahir sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi adalah bangsa yang memiliki fanatisme luar biasa terhadap kesukuannya. Mereka percaya bahwa merekalah satu-satunya bangsa yang akan masuk surga. Kalau begitu, mengapa Tuhan menciptakan bangsa lain? Bangsa-bangsa lain ini nantinya akan menjadi kayu bakar yang akan memanaskan api neraka menurut mereka. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang menjalankan hukum Taurat lah yang akan selamat nantinya. Di ayat 12. Sementara hukum Taurat itu hanya diberitakan kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mencoba merombak pernyataan ini. Yang pertama, yang dimaksud keturunan Abraham bukan hanya terbatas kepada garis keturunan langsung dari Abraham. Sebab janji Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa, bukan hanya satu bangsa saja. Yang kedua, Tuhan tidak hanya memberkati keturunan Abraham, tapi juga ia memberkati keturunan dari bangsa-bangsa yang sudah ada sebelum Abraham. Kejadian 12 ayat 3 katanya begini, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi maksudnya semua kaum yang sudah ada di dunia pada saat itu di masa Abraham. Jadi bukan dari keturunan Abraham. Yang ketiga, tidak ada orang yang dibenarkan hanya karena melakukan hukum Taurat di ayat 11. Sebab dasar dari hukum Taurat adalah iman. Hukum Taurat dibuat untuk menguji siapa yang setia sampai janji Tuhan digenapi. Janji yang mana? Yaitu janji akan kedatangan Kristus yang disebut sebagai keturunan Abraham yang akan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayat 7 dikatakan begini, Tuhan berkata, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kata keturunan di sini adalah tunggal atau satu, bukan keturunan-keturunanmu. Jadi janji ini telah disampaikan 430 tahun sebelum hukum Taurat terbit. Jadi tidak mungkin hukum Taurat membatalkan janji itu. Nah, setelah Kristus telah datang, maka tidak ada lagi perbedaan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi, para budak dan tuan, laki-laki dan perempuan. Keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang dengan setia dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bukan kepada setiap orang yang melakukan hukum Taurat. Walau memang kepatuhan kita melakukan hukum Taurat adalah bukti bahwa kita tunduk dan setia kepada perintah Tuhan. Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah ritual-ritual kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Bukan karena kita rajin ke gereja, rajin ikut pelayanan, rajin ikut perkumpulan pemuda, maka kita dengan otomatis dibenarkan di hadapan Tuhan. Para koruptor juga banyak yang selalu disiplin dalam membayar pajak ke negara. Ikut aturan, tapi moralnya tidak benar. Dan kalau memang kita benar-benar beriman kepada Tuhan, maka iman kita itu akan tercitra atau terlihat dari perangai, dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yesus berkata begini, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dan salah satu perintah Yesus kepada kita adalah untuk saling mengasihi satu sama lain. Yohanes 13 ayat 34. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku sebagai pengikut Kristus kalau kita sendiri suka menghujat atau suka menghakimi orang lain? Bukankah Yesus berkata untuk tidak saling menghakimi, untuk saling mengasihi? Nah, kembali lagi kepada nats khotbah. Sekarang ini kita bisa lihat ada begitu banyak sekali denominasi Kristen, terlebih Kristen Protestan yang tersebar di Indonesia. Masing-masing dari gereja ini menjalankan liturgis yang sedikit banyak berbeda dengan gereja lain. Belum lagi dengan dogma-dogma dasar mereka. Perbedaan-perbedaan ini janganlah menjadi jalan bagi kita untuk saling menghujat. Jangan hanya karena beda gereja, dengan mudahnya kita menuduh saudara seiman kita itu sesat. Siapakah kita untuk menilai iman seseorang? Dalamnya iman seseorang tidak ada yang bisa mengukur, kecuali Tuhan. Sekarang ini kita terlalu sering terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Seperti contohnya, soal baptisan. Baptisan mana yang benar sesungguhnya? Baptisan percik atau baptisan selam? Lalu soal perjamuan kudus. Apakah roti itu tubuh Kristus yang sebenarnya atau hanya lambang tubuh Kristus? Lalu ada lagi bahasa roh. Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari atau apakah itu adalah karunia? Bagaimana dengan gembala-gembala gereja yang tidak pernah atau tidak bisa berbahasa roh? Apakah iman mereka kurang sehingga tidak mendapatkan karunia itu? Lalu soal eksorsisme atau pengusiran setan. Seorang pendeta dianggap luar biasa kalau sudah bisa mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Lalu apakah pendeta yang tidak pernah melakukan kuasa penyembuhan dianggap bukan seorang pendeta? Ini adalah perdebatan-perdebatan konyol yang tidak berujung dan hanya akan semakin menjauhkan kita dari tujuan utama kita untuk menyembah Kristus, yaitu untuk saling mengasihi. Marilah kita belajar untuk berpikir bahwa perbedaan itu sah-sah saja terjadi selama kita tidak saling menghujat dan menuduh orang lain itu sesat atau bid'ah.
Injil diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada seluruh bangsa yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana kekristenan bisa bertahan selama 2000 tahun dengan berbagai tantangan perkembangan zaman? Tentu karena kekristenan bisa bersinergi dan beradaptasi dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang ada dimanapun dia diberitakan. Agama itu ada untuk menciptakan keteraturan, bukan kekacauan. Agama itu juga ada untuk menciptakan kedamaian, bukan perpecahan. Tuhan Yesus memberkati.